Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik. Materi kita LDL kolesterol full enzymatic colorimetric endpoint ya. Di channel ATLM Indonesia yang mana materi ini bisa digunakan untuk SMK, D3, D4 atau bahkan S1 Teknologi Laboratorium Medik. Mari kita simak teori praktek mengenai pemeriksaan LDL kolesterol. Nah, kita mulai dulu ya. Kolesterol LDL merupakan salah satu lipoprotein darah. LDL disebut sebagai kolesterol jahat karena mengangkut hasil metabolisme kolesterol dari hati ke jaringan. LDL mendeposit pada dinding pembuluh darah sehingga akan menyebabkan dinding tersebut sklerotik. Semakin tinggi kadarnya, maka makin besar risiko penyakit arteri koronari atau aterosklerosis nanti ya. Kemudian di sini kita lihat komponen utama terdiri dari 25% protein ya, kolesterol 40%. Gunanya terutama untuk mengangkut kolesterol. Jadi di sini kadar kolesterolnya lebih tinggi ketimbang proteinnya ya bila dibandingkan dengan HDL. Nah, lanjut lagi teman-teman. LDL itu berasal dari katabolisme VLDL, very low density lipoprotein. Mentransport kolesterol dalam darah ke jaringan perifer di mana dibutuhkan antara lain untuk pembentukan membran sel. LDL karena kecil dan padat, selain dapat menembus tunika intima, juga mempunyai sifat melekat pada dinding pembuluh darah dan menetap di antara selaput intima akibatnya tadi kan timbul benjolan-benjolan yang berisikan LDL dengan kolesterolnya. Jadi makin lama benjolan makin besar dan bertambah banyak sehingga lubang pembuluh darah menjadi sklerotik. Akibatnya apabila terjadi penimbunan LDL maka akan terjadi aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Nah, masih di teorinya. Tingginya jumlah partikel LDL kecil padat berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner pada epidemiologi prospektif studi. Nah, subjek dengan kecil partikel padat fenotip B berada berisiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih besar. Partikel LDL lebih ringan. Yang itu fenotip A. Rasio TG ya kan HDL kolesterol dapat memprediksi ukuran partikel. Nah, studi menemukan bahwa 79% dari individu dengan rasio di atas 3,8 memiliki jumlah lebih besar partikel LDL padat kecil, sedangkan 81% dari mereka yang memiliki rasio di bawah 3,8 memiliki jumlah lebih besar partikel apung besar. Nah, ini kita tadi menentukan dengan cara membuat rasionya ya. Oke teman-teman, masih lanjut sekarang kita masuk ke pengukuran atau pemeriksaan LDL kolesterol colorimetric endpoint. Metodenya colorimetric enzymatic homogeneous endpoint. Nah, prinsipnya secara umum seperti ini ya. Kolesterol ester pada LDL menggunakan deterjen dan enzim kolesterol esterase diubah menjadi kolesterol dan asam lemak. Nah, kolesterol yang terbentuk diubah menjadi 4-kolestenon dan H2O2 oleh kolesterol oksidase. H2O2 bereaksi dengan 4 amino antipirin menjadi zat warna yang diukur fotometer panjang gelombang 578 nanometer. Nanti warnanya berubah ya, agak kehijauan. Nah, untuk reaksi teman-teman bisa melihat di sini kolesterol ester tambah deterjen CHE, kolesterol asam lemak, kolesterol tambah H2O2 tambah 4 aminopirin dan lain-lain ya kan, akan terbentuk zat warna akhir. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk lagi di peralatan yang digunakan. Alat yang digunakan mikropipet 250 mikroliter, 10 mikroliter, 750 mikroliter, kuvet bersih, pipet volume ya kan, tip kuning, tip biru, sentrifuge, tabung reaksi, water bath, fotometer panjang gelombang 5
nanometer. Oke ya, untuk reagensianya, regen A-nya itu kolesterol deterjen surfaktan, regen B-nya regen kolesterol pada umumnya ya. Kemudian Aquades, kontrol serum, NaCl 0,9%. Nah, untuk stabilitas reagensia stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu ruang. Nah, untuk bahan pemeriksaannya hampir sama dengan pemeriksaan kolesterol pada umumnya, menggunakan terutama serum. Boleh menggunakan plasma heparin atau EDTA. Suhu simpannya 20-25 derajat Celcius stabil selama 3 hari. 2-8 derajat Celcius stabil selama 5 hari. Kemudian minus 10 derajat Celcius suhunya stabil selama 3 bulan. Nah, untuk linearitasnya kadar LDL kolesterol dapat dideteksi hingga 400 mg per dl. Jika lebih dari 400 mg per dl, dilakukan pengenceran 1:1 dengan NaCl 0,9% dan kalikan hasilnya dengan 2. Nah, untuk interferensi hampir sama saja dengan interferensi yang didapat pengukuran endpoint metode-metode lain seperti glukosa, kolesterol, trigliserida, ya kan, asam urat. Bilirubin lebih dari 10 mg per dl, lipemia trigliserida di atas dari 7,5 gram per liter, dan hemoglobin di atas 2,5 gram per dl dapat mempengaruhi hasil. Obat dan substansi lainnya juga mempengaruhi hasil. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk di cara pemeriksaannya. Jadi pastikan teman-teman menyiapkan dulu sebanyak 4 buah belangko, standar, kontrol, dan sampel. Nah, masing-masing untuk standar, kontrol, dan sampel itu diisi dengan kontrol, ya kan, standar, serum. Nah, setelah itu ditambah dengan regen 1 sebanyak 750 mikroliter masing-masing. Lalu homogenkan dan inkubasi selama 5 menit, suhu 37 derajat Celcius. Kemudian tambah regen 2, 200 mikroliter, ya kan, masing-masing. Homogenkan dan inkubasi selama 5 menit lagi, suhu 37 derajat Celcius. Lalu ya diukur absorben standar, kontrol, dan sampel terhadap belangko reagen pada panjang gelombang 578 nanometer. Karena di sini warnanya agak hijauan, diukur dengan panjang gelombang 578 nanometer. Nah, untuk teman-teman untuk rumus perhitungan seperti biasa, LDL sama dengan absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar. Maka akan didapatkan kadar LDL langsung direct dalam miligram per dl. Nah, lanjut lagi teman-teman, ya, kita masuk ke sumber kesalahan. Sumber kesalahan di sini dapat terjadi karena pertama, bahan pemeriksaan hemolisis. Hemolisis mempengaruhi pemeriksaan, jadi hindari spesimen yang mengalami hemolisis. Kemudian yang kedua, penggunaan panjang gelombang potensiometer tidak sesuai. Jadi menggunakanlah panjang gelombang yang sesuai, yaitu 578 nanometer. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Jadi pastinya sebelum melakukan pemeriksaan jangan beraktivitas fisik, baik berolahraga atau jalan-jalan yang tidak memberi manfaat. Cukup dalam kondisi istirahat saja, duduk atau dalam segi berbaring, karena ini akan memberikan kestabilitas pada tubuh, terutama komponen-komponen pemeriksaan yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian volume reagen dan bahan yang tidak sesuai. Jadi teknik pemipetan itu penting ya. Terutama mikropipet yang digunakan harus memang tepat, dan pastinya apabila menggunakan pemotongan ya setengah resep atau ditipiskan volumenya, pastikan volume reagennya bersesuaian dengan perbandingan sesuai dengan yang prosedur yang awalnya ya. Kemudian masa inkubasi yang tidak tepat. Nah, di sini pastinya inkubasi sesuai dengan prosedur yang ada pada kit reagen. Misalnya 5 menit 37 derajat Celcius, 10 menit misalnya. Jadi itu pastikan ya, dan di sini 5 menit pengukurannya dan 2 kali inkubasi. Inkubasi pertama dan inkubasi kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ke-6, regensia kadaluarsa. Pastikan penggunaan regensia memang masih oke ya, dan tidak masuk kadaluarsa. Karena kalau sudah expired date, maka hasil pengukurannya itu tidak lagi baik dan tidak lagi teliti dan tidak valid lagi. Oke ya, itu saja sumber kesalahan untuk nilai rujukan. Ini kita bisa melihat di tabel enzymatic colorimetric homogeneous.
Jadi ada 3 bagian. Pertama, dianjurkan dalam satuan miligram per dl berdasarkan usia dan jenis kelamin kurang dari 130 mg per dl. Sementara risiko sedang 130 sampai dengan 159 mg per dl. Dan risiko tinggi di atas 160 mg per dl. Nah, untuk kesatuan internasional dalam milimol per liter ya bisa dikonversi dengan 0,0259. Sehingga teman-teman bisa dengan mudah memilih atau menggunakan satuan sesuai dengan satuan yang diinginkan. Oke ya, itu saja teman-teman, kita membahas mengenai pemeriksaan LDL ya untuk praktikum atau teori praktikum di laboratorium bagi teman-teman yang sedang melakukan praktikum perkuliahan atau sedang melakukan pemeriksaan kimia klinik kimia darah, terutama ini ya di semester 4. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pastinya adalah belajar dan belajar. Oleh sebab itu, selamat belajar, selamat mendapatkan ilmunya dan pahami serta resapi dan pastinya telah menghafal prosedur kerjanya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.